Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desktop. Ini untuk tugasnya soalnya untuk membuat aplikasi sederhana untuk sebuah restoran yang memiliki fungsi input menu restoran, memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Dua, pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Oke, berarti yang ditampilkan sebelumnya tadi, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka ingin pesan, maksimal 4 dan menyertakan jumlahnya. Seperti ini contohnya nasi Padang sama dengan 2. Lalu menghitung total biayanya, istilahnya seperti program harus dapat menghitung total biaya berdasarkan item menu yang dipilih. Total keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Berarti 20.000 ini ya, enggak tergantung nilai ini ya, enggak tergantung nilai pesanannya. Jadi flat 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000 total keseluruhannya ya. Dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan mencetak struk pesanannya semuanya dicetak dalam struk pesanan. Dan poin-poinnya seperti ini, buatlah kelas menu, lalu buatlah 11 utamanya menunya untuk merepresentasikan ini seperti menu makanan dan minumannya minimal dapat 4 menu dan masing-masing dari masing-masing kategori. Kelas utamanya memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan, menerima dan mengolah pesan, menghitung total biaya, mencetak struk untuk tampil ke layar. Format untuk menampilkan data menu dikelompokkan berdasarkan kategori, berarti kategori minuman dan makanan itu berbeda-beda ya. Pergunakan array untuk mengelola menu restoran. Oke. Pergunakan struktur keputusan dan mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Berarti pakai if else gitu. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan ini kayak for, while, dan menampilkan skenario durasinya maksimal 15 menit. Oke, karena durasinya maksimal 15 menit, ya saya agak percepat. Ini soalnya untuk kodenya sudah saya buat dan saya sudah tes juga untuk kodenya. Oke, yang pertama ini sudah pasti kita import Java Util Scanner untuk basic inputnya. Untuk ini untuk kelas menunya ada nama, harga, dan kategori. Lalu sini ada konstruktornya untuk membuat apa? Seperti array untuk menunya, seperti nama, ada harga dan kategori agar tidak ada kesalahan dalam menginput namanya, dalam menginput menunya. Lalu di sini ada getter untuk mengambil variabel nama, harga, kategori karena ini di private ya, jadi nggak bisa keluar dari ini. Kalau gitu, jadi harus pakai getter biar bisa diambil. Ini untuk mainnya, ini daftar menunya seperti ini. Ya untuk new menunya, new static apa? Membuat array untuk menunya. Jadi seperti ini nama, harga dan kategorinya. Ini untuk kategori makanan ada nasi goreng, nasi padang dan lain-lain. Dan minuman ada seperti ini, bisa dilihat. Lalu untuk main functionnya seperti ini kita membuat ya seperti ini untuk mempercantik juga, untuk memperbagus. Lalu kita memanggil apa metode tampilkan menu. Seperti ini tadi nih, daftar menu, tampilkan menu. Lalu seperti ini kita membuat seperti tata cara untuk memesannya. Lalu di bawahnya kita membuat nama pesanannya untuk array nama pesanan dan array jumlah pesanannya maksimal 4. Lalu sini kita kode untuk input pesanannya. Lalu di sini set outprint pesanan pertama ya misalnya pesanan input next line. Oke. Inputnya pakai tipe data string ya. Jadi kita menginput dengan menggunakan tipe data string. Jadi nanti untuk jumlah pesanannya bisa diubah. Jadi jika pesanan yang tidak sama dengan 0 dan pesanannya trim equal. Jadi ini kita menghapus spasi dari
menghapus spasi dari input kita. Misalkan pesanan spasi sama dengan spasi 2 gitu. Lalu kita split. Jika split length-nya sama dengan 2, artinya ada spasi di antara di antara inputnya. Nah, pesanan split 0 trim, artinya di trim. Lalu kita nama pesanannya di split, dihapus istilahnya. Spasinya itu dihapus untuk nama pesanannya, jadi nggak ada spasi di antara nama pesanannya, dan jumlah pesanannya juga dikasih kita convert ke integer biar bisa dibaca dan dalam tipe data integer. Lalu jika tidak, berarti nama pesanannya kosong dan jumlah pesanannya juga kosong sama juga di bawahnya. Dan untuk pesanan kedua, ketiga, keempat juga sama. Lalu kita untuk metode untuk menampilkan menu restoran, tampilkan menu tadi yang di atas saya ini. Tampilkan menu itu fungsinya dari sini. Oke, public private static void. Nanti bisa diretur ya kalau ada voidnya. Ini sederhana seperti if daftar menu array ke 0, array ke pertama istilahnya get kategori. Ya kita pakai getter tadi equals makanan sama dengan makanan, istilahnya sama dengan makanan, maka kita akan menggunakan outputnya seperti ini pakai function printnya function pada function seperti ini agar bisa dimodifikasi juga. Daftar menu array ke 0, array pertama istilahnya. Get nama, daftar menu, get harga juga. Kita getter nama juga, ambil namanya dan ambil harganya. Sama seperti bawahnya, array kedua, ketiga, keempat, dan minumannya juga sama, array ke 5, 6, 7, 8. Oke. Sini metode untuk mencari menu berdasarkan nama. Jadi kita bisa menuliskan namanya, misalnya kalau salah gitu, bisa. Daftar menu, get nama, kita ambil namanya dari fungsi tadi, menu tadi. Daftar menu ke array ke 0, datu equal ignore case ini ya kita tidak case sensitif ya, case insensitive. Jadi tidak peduli mau ada huruf besar, huruf kecil yang bercampur tidak masalah. Jadi case insensitif. Dari daftar menu pertama sampai ke 8 itu 0. Oke. Ini metode untuk memproses dan mencetak struk pesanan. Jadi kita proses struk pesanan nama variabel, nama ininya, nama metodenya. Nah, dan nama ininya array nama pesanan dan jumlah pesanannya. Jadi kita memasukkan nama pesanan dan jumlah pesanannya untuk memanggil metode ini. Ini variabel-variabel yang dibutuhkan. Oke. Nama pesanan array ke n tidak sama dengan 0, artinya dia nggak 0. Kalau nggak 0 dan nama pesanannya equals ini dan jumlah pesanannya lebih dari 0, hasil istilahnya ada lah kalau pesanannya ini bukan ini. Menu pesanan, cari menu pesanan. Jadi kalau istilah pesanannya ada, dicari langsung. Lalu jika ini kita totalkan harganya. Totalkan harganya lalu nanti di display. Oke, sudah ini. Di get namanya, menu pesanannya, get harganya dikali dengan jumlahnya. Jumlahnya misalnya 1 dikali 1, harganya dikali 1. Harganya dikali 2 ya 2. Subtotalnya sebenarnya subtotal dikali total per item. Total per item itu yang ini. Menu pesanan, harga dari menu pesanannya dikali jumlah. Nanti totalnya masuk sini. Subtotal. Sama yang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk hitung pajaknya seperti ini, simple, dikali 10%, 0,10 karena 10%, dan biaya pelayanannya flat 20.000. Total sebelum diskonnya, subtotal ditambah pajak, ditambah biaya pelayanan. Jadi cek apakah dapat diskon 10%, karena tadi di atas kalau lebih dari 100.000 dapat diskon 10%. If subtotalnya lebih dari 100.000, diskon persen kali 10. Oke. Total akhirnya, total sebelum diskon dikurang diskon persen. Total akhirnya ya, pilihan totalnya. Ini untuk ngecek dan tawarkan promo minuman gratis. Oke, itu mengganggu. Ini minuman gratis tadi. Nih, beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50%.
Ini saya nggak tahu ya kalau misalnya beli satu, misalnya beli ss satu atau gratis ss satu atau kita bisa milih. Jadi saya ini bikin bisa milih. Ini totalnya selebihi 50.000. Ini sudah, ini udah ininya biar lebih bagus. Lalu scanner input, kita menginputkan sebuah ini ya, string, milih, pilih minuman mana yang ingin kita pilih sebagai gratisnya. Karena saya tidak tahu sebenarnya mau misalnya kalau kita pesen es teh satu, gratis satu, atau kita bisa milih. Jadi saya bikin bisa milih. If minuman gratis nol, oh ini seperti itu tadi. Verifikasi seperti tadi. Oke, ini cetak struknya seperti ini. Misalkan seperti ini biar lebih bagus. Tampilkan item pesanannya. Menu pesanannya di get nama, artinya menu pesanan ke pertama, get nama, nanti kita jumlah semua atau jumlah pesanan, menu pesanan, get harga, total per itemnya kita buat semua di struk ini, 4 struk ini. Kalau ada 4 ya bikin 4, kalau ada 3 ya bikin 3, di dalam arahnya. Sebenarnya lebih mudah pakai for sebenarnya, cuman karena ini disarankan tidak pakai for, jadi lebih seperti ini aja. Karena kalau pakai for cuma satu seperti ini aja, nggak usah diulang-ulang seperti ini. Ini untuk ya tampilan struknya. Terus tampilkan info minuman gratisnya untuk ini. Untuk mempercantik saja. Oke, seperti itu. Coba kita run aja. Oke. Oke, seperti ini ya tampilannya. Misalnya kita ingin memesan nasi goreng aja. Nasi goreng spasi sama dengan soal spasi satu. Nah, ini kalau misalnya tidak pakai fungsi yang di atas tadi, spasi ini bakal membingungkan karena ada spasi di antara ini nih, di antara sama dengan ini. Dia agak sulit istilahnya. Satu misalkan es teh dengan satu. Dan kalau nggak ada pesanan lagi, enter enter aja. Oke, seperti ini tuh struktur pemesanannya. Nasi goreng 25.000. Tadi yang kita tampilkan tadi. Yang di atas tadi, mana tadi? Proses pemesanannya tuh. Yang seperti ini ditampilkan di sini di struk tadi. Nah, di sini di struk tadi ini. Lalu subtotalnya juga total pajak, biaya pelayanan dan lain-lain. Ini sudah flat seperti ini dan biaya pelayanan 20.000 ya untuk pemesanan sekitar 30.000. Hampir sama seperti biayanya ya. Oke, mungkin kita coba lagi nih. Misalnya kalau kita dapat, misalnya kita pesanan ayam bakar sama dengan 5, misalnya dan es jeruk sama dengan 5. Kosongin aja ya. Tuh selamat Anda mendapatkan promo beli satu gratis satu. Silakan pilih minuman gratis. Ini minuman gratisnya gratis ya berarti untuk harganya segini memang nggak ngaruh gratis karena memang gratis. Jadi misalnya kita pilih es jeruk nggak mempengaruhi, nggak memerangi total biayanya. Tuh totalnya segini, pajaknya segini, biaya pelayanan segini, total segini, dan diskon 10% 25.000 total pembayaran segitu. Saya coba coba untuk ini malah ini diskonnya malah ngurangin total grand total jadi agak aneh gitu, sekitaran lain. Oke, seperti itu aja. Oke, cukup segitu saja karena ya, memang waktunya cuma sedikit. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.